Baik, total ada 12 layar Zoom telah kami screenshot untuk nantinya akan kami bagikan kepada peserta yang membutuhkan dan juga akan kami kirimkan kepada narasumber. Selanjutnya, kami akan berikan kesempatan kepada narasumber kedua, sebentar, kepada Dr. Sri Endang Kawuryan, SHM Home. Ibu, apakah sudah mendengarkan kami? Assalamualaikum Mas Riko. Oke, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, pembicara kedua telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya mungkin akan membacakan sedikit profil beliau. Beliau adalah Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan, SHM Home. Beliau adalah seorang istri, ibu dengan 2 anak dan 2 cucu, seorang PPAT notaris dan pejabat lelang Kota Malang, dan sekaligus beliau mengajar di Universitas Brawijaya dan beberapa universitas swasta lainnya. Itu profil sekilas yang kami paparkan kepada para peserta. Maka untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Ibu Dr. Endang Sri Kawuryan dalam memberikan materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Rahayu Hartini, SHMSIM Hum, Bapak Dr. Kotibul Umam, SH LLM, dan Bapak Widi Widarjanto, ST. Serta yang saya sangat pula banggakan, Mas Riko, yang baru beberapa hari yang lalu mengontak saya untuk bisa bergabung dalam acara pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah bahwa kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam acara yang tentunya bagi saya karena sebagai notaris menarik, pasti menarik, dan tentunya dalam pemberian bukan materi ya, dalam sharing siang hari ini pasti banyak kekurangan, kekilafan dari saya. Sebelum saya mulai terlebih dulu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harapan saya mudah-mudahan ini dapat sesuatu pada acara ini yang bisa menyambung atau menyumbang wawasan dari semuanya yang telah hadir di sini, khususnya para notaris PPAT. Bapak Ibu yang saya hormati, jika melihat judul, ini saya mencoba membagi menjadi 6. Kalau saya membaginya menjadi 6, pertama mengenai PK, walaupun nanti saya uris sekilas. Yang kedua mengenai apa, siapa, kewenangan dan larangan dari notaris. Yang ketiga mengenai PPAT. Yang keempat COVID dan peraturannya. Yang kelima tentang POJK nomor 11 tahun 2020 yang merupakan stimulus dari adanya perekonomian akibat COVID ini. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan jabatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, teman-teman, adik-adik, dan sebagian mungkin jadi anak-anak saya karena aku sudah tua. Bahwa bank sebagai lembaga intermediasi berhak menyalurkan kredit sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 82 yang kemudian telah diubah dalam Undang-Undang 10 Tahun 1998. Dalam pemberian kredit tersebut, bank harus membuat sebuah perjanjian yang perjanjian tersebut harus tertulis. Kenapa tertulis? Karena lidah ini tidak bertulang. Saiki utang, sekarang utang, besok bisa bilang tidak utang. Maka harus dibuat perjanjian secara tertulis.
perjanjian secara tertulis dipersilahkan mau dibuat di hadapan notaris maupun dibuat di bawah tangan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan bentuk pembuatan dari perjanjian tersebut. Ada beberapa bank yang membuat perjanjian kredit ini secara di bawah tangan, tetapi ada sebagian bank dan lembaga pembiayaannya membuat dengan bantuan notaris. Nah, kalau dengan bantuan notaris, tentunya para notaris langsung syukur alhamdulillah, terutama saya. Nah, dalam memberikan kredit ini ada beberapa hal yang pasti dipatuhi oleh bank. Saya katakan pasti, tidak mungkin panitia kredit memberikan kredit tanpa melalui analisa yang mendetail. Analisanya ada melalui 5C, karakter, kapasiti, kapital, collateral, dan condition of economy. Dari 5 faktor tadi, sebenarnya bank ini yang paling utama justru dia mendahulukan prinsip dari karakter itu dulu. Bapak Ibu ketahui, dalam era seperti ini, justru kredit UMKM, atau kalau saya ini kebetulan orang Jogja, nyebutnya bank retail. Para personal atau para debitur bank retail ini justru sangat-sangat beretikat baik. Bukan berarti yang debitur-debitur besar tidak beretikat baik, tetapi justru mereka pelaku UMKM yang mendapat kucuran dari bank lewat KUR, KMKP, ini takut kalau kredit tersebut menjadi kredit macet. Sehingga dia akan mengusahakan sedemikian rupa bagaimana caranya untuk bisa membayar kredit. Dari 5C tadi, memang bank berkehendak supaya ada jaminan pengembalian uang, dibutuhkan karakter. Maka muncullah apa yang disebut 5P, porsi. Porsi ini pengelompokan, debitur besar, debitur kecil, dan lain sebagainya. Masing-masing tadi debitur besar mungkin yang ras kakap triliun-triliunan, yang debitur menengah. Kalau yang saya pahami, ini ada yang small enterprise, itu yang medium kelas, itu sampai 15M. Di atas itu penyebutan masing-masing dari bank sendiri-sendiri, HIN, dan lain sebagainya. Terus ada P berikutnya adalah purpose. Purpose ini menganalisa untuk tujuan apa kredit tersebut. Oh, tujuannya untuk kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan lain sebagainya. Mungkin nanti para narasumber lainnya akan lebih memberikan gambaran yang lebih detail. Kemudian P selanjutnya adalah prospek. Bagaimana usaha debitur ini dapat berkembang dengan baik sehingga dia mampu membayar. Nah, prospek dari usaha itu akan dilihat dan dianalisa oleh panitia kredit. P yang keempat adalah payment. Payment ini berhubungan dengan kualitas usaha debitur. Kalau usahanya baik, lancar, tidak terkendala, pasti dia mampu membayar. Sehingga tidak akan ada yang namanya kredit macet. Tidak diperlukan restrukturisasi kredit. Ini terkait dengan payment. Yang terakhir adalah protection. Protection ini bagaimana si nasabah ini memperoleh, si kreditur memperoleh jaminan pengembalian uang. Nah, jaminan yang disukai oleh bank biasanya adalah jaminan tanah, karena tidak ada tanah yang makin hari makin turun harganya. Sedang jaminan-jaminan lain kurang disukai atau tidak disukai. Tapi kadang-kadang bank memang memberikan kredit dengan melihat jaminan tersebut sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Kemudian, bank juga akan menganalisa 3R. Return-nya bagaimana? Pasti dihitung. Panitia kredit selalu akan melihat return ini. Bisa nggak pemberian kredit ini mendatangkan keberhasilan kepada debitur dan juga ada nilai positif dari kreditur. Karena bank fungsi utamanya adalah sebagai lembaga intermediasi. Yang kedua adalah bagaimana R yang kedua,
berbunyi repayment tadi, si debitur mampu mengembalikan kredit tepat waktu. Kalau orang Jawa ngomongnya ora mung semoyo. Selalu yang dimakan adalah mintos, tarsok-tarsok. Dan risk terakhir adalah menanggung risiko. Dari semua itu, maka diperlukan sebuah perjanjian pokok yang disebut perjanjian kredit atau mungkin dapat dibuat pengakuan hutang. Karena perjanjian kredit dan pengakuan hutang ini sangat berbeda esensinya. Dan nanti akan saya uraikan apa yang wajib ditulis dalam pengakuan hutang sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 HIR, dapat dieksekusi dan dapat dibuat oleh notaris sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 16. Selanjutnya, saya akan menguraikan dari fungsi perjanjian kredit. Secara tidak langsung, tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsi perjanjian kredit ini sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur. Sehingga sering di dalam perjanjian kredit itu disebutkan, jika ada perbedaan perhitungan antara debitur dan kreditur, masing-masing dapat melakukan koreksi. Dicocokkan antara pembukuan yang ada di debitur dan yang ada di kreditur. Fungsi yang kedua, bahwa pemberian kredit tadi dibuat secara tertulis sebagai bentuk pengawasan kredit tersebut. Apakah sudah sesuai tata cara pemberiannya dan lain sebagainya. Karena sebelum dibuat suatu perjanjian kredit, maupun secara notarial, pasti ada namanya offering letter. Di dalam offering letter itu tercantum pokok-pokok yang disetujui oleh pemberi kredit. Bapak Ibu harus ingat bahwa adanya kredit itu karena kehendak para pihak atas permohonan debitur. Tidak ada sebuah perjanjian kredit yang dipaksa oleh kreditur. Semua pasti yang mengajukan permohonan adalah debitur. Maka di dalam offering letter selalu ditulis atas permohonan debitur tertanggal nomor, nah baru ditulis keputusan dari panitia kredit. Apa yang diputuskan? Jumlah kredit, besarnya bunga, tata cara pembayaran, denda, expense clause, negative clause, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahwa adanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok. Aksesorirnya apa? Aksesorirnya bisa hak tanggungan, bisa fidusia, bisa hipotek, gade saham, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka bank ini lebih suka kalau perjanjian kredit itu dibuat oleh seorang notaris. Kenapa dibuat oleh seorang notaris, Bapak, Ibu sekalian? Bahwa notaris ini adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Jadi akta yang dibuat oleh notaris, yang dibuat oleh di hadapan, itu dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Nah, akta otentik itu yang bagaimana? Akta otentik itu akta yang dibuat berdasarkan peraturan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 2014 yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang 30 2004. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai kewenangan, kewajiban, maupun larangan. Di sini saya akan menyebutkan bahwa kewenangan dari notaris, lanjut Mas, membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan. Tolong dilanjut. Ya, yang lainnya tidak akan saya bahas karena kami akan membahas hal-hal yang terkait dengan kewenangan di bidang perbankan. Selanjutnya,
Tadi disebutkan di dalam kewenangan bahwa dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Artinya kalau dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, kita tidak bisa ngarang. Oh, saya nawar, saya mau pakai akta di bawah tangan saja. Seperti saya halnya kalau membuat perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Hal ini tidak diperbolehkan. Tolong Mas Riko dilanjut. Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, ini sudah jelas, seperti misalnya dalam pembuatan akta PT. Dalam pembuatan akta PT tidaklah diperkenankan dibuat dengan di bawah tangan. Ini syarat utama. Akta fidusia yang diatur dalam Undang-Undang 4299. Akta partai politik, akta yayasan. Ini saya hanya contohnya. Dan bersifat perjanjian. Ya, perjanjian di antara kalau berjanji nggak mungkin sendiri, berjanji pasti berdua. Kalau sendiri namanya pernyataan. Ya, bisa pernyataan dibuat sendiri. Saya menyatakan bahwa saya pemilik dari alun-alun, walaupun pernyataan saya kebenarannya harus dibuktikan secara material maupun formal. Dibuat oleh dan di hadapan pegawai. Di sini notaris mempunyai dua kewenangan, membuat partit akte dan relas akta. Partit itu dibuat dua pihak, sedang relas akte ini berita acara. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar oleh notaris akan dituangkan, dirangkumkan dalam akta tersebut. Sedang partit akta ini harus ada dua pihak, baik pihak pertama ataupun pihak kedua, yang mana dalam pembuatan akta ini para notaris harus terus dalam koridor sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf A. Nah, ini berat sekali. Saya sampaikan kenapa berat, karena harus bersikap jujur. Jujur itu yang tahu siapa, yang tahu adalah diri sendiri, jujur. Karena tatarannya tidak bisa dibuktikan kalau belum ada kejadian. Etikat baik itu jujur. Harus saksama, berarti harus berani mengkonstatir kehendak para pihak. Oh, ternyata kehendaknya ini nggak benar, melanggar 1337. Contoh, saya mau jual istri saya, jelas nggak boleh karena melanggar 1337. Norma agama, kesusilaan, dan lain-lain. Jadi notaris harus sebagai pihak pendengar yang baik, pengarah, karena kita memberi edukasi, penyuluhan hukum, tidak berpihak, nggak ada urusannya dengan para pihak. Karena dilarang tidak berpihak, maka ada larangan bagi notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri, untuk kepentingan suami istri, untuk kepentingan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, seorang notaris harus bisa menjaga kepentingan mereka yang terkait dalam perbuatan hukum tertentu tadi. Nah, sampai di sini saya akan ke PPAT. Sedikit-sedikit saja. Nah, keberadaan PPAT ini masih muda. Nah, di dalam pasal 15 huruf F disebutkan kita berhak membuat akta pertanahan. Membuat akta pertanahan di sini bukan berarti kita bertindak sebagai PPAT. Sama halnya kita bisa sebagai pejabat lelang. Tidak mungkin langsung otomatis notaris adalah pejabat lelang. Karena Bapak Ibu ketahui bahwa jabatan sebagai pejabat lelang berada di institusi yang lain, di Kementerian Keuangan. Sama dengan pejabat PPAT di bawah Kementerian APR. Sehingga tidak mungkin aturan jabatan ini mengatur yang lainnya. Pasti masing-masing kementerian menurut saya ya tidak maulah. Tidak mau untuk dijadiin satu. Nah, PPAT ini adalah beliau-beliau adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah maupun hak atas rusun, satuan rumah susun.
yang aturannya sudah jelas ada di dalam PP 3798, PP 24 2016. Namun begitu tetap terikat atau terkait dengan peraturan yang ada di PP 2497, Perkaban 397, Perkaban 1 2016 dan lain sebagainya, ya. Tugas pokoknya ini dibatasi. Jadi PPAT ini melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka membuat alat bukti. Kenapa sebagian? Karena kami ini membuat alat bukti berupa akta. Sedang Badan Pertanahan Nasional membuat alat bukti yang di luar akta. Kenapa yang di luar akta? Dia melakukan pengukuran, melakukan peningkatan hak. Jadi sebagian lagi diserahkan kepada BPN. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPAT adalah selaku mitra kerja dari BPN. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa hanya sebagian itu saja yang diberikan kepada kita, sedang yang lain menjadi hak atau kewajiban kantor kadaster atau kantor pendaftaran tanah. Yang tentunya semua sudah diatur mengenai tupoksinya dalam PP 2497, Perkaban 397, banyak sekali peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kinerja seorang PPAT. Di dalam tugas-tugas tersebut, kita telah dibatasi mengenai kewenangannya. Di luar kewenangan itu kita tidak boleh melakukan pembuatan akta-akta otentik. Bapak Ibu yang dimuliakan, bahwa sistem pendaftaran tanah kita yang didaftar adalah haknya, bukan aktanya. Akta hanya digunakan sebagai alat bukti. Kalau yang didaftar adalah haknya, maka muncul HGB 1, hak milik 1. Kalau pendaftarannya modelnya pendaftaran akta, maka yang akan didaftar adalah aktanya, sehingga para pihak akan diberikan semacam seperti sertifikat itu, dikembalikan kepada kita, aktanya akan dicatat, dan kemudian kalau ketemu orang lain mau balik nama, jual beli atau melakukan pemindahan hak, peralihan hak, akta tersebut yang akan diberi catatan oleh BPN. Nah, hal ini tidak dipilih oleh pemerintah Indonesia. Kita sistem pendaftarannya adalah bukan pendaftaran akta, tetapi pendaftaran hak. Nah, maka di dalam sertifikat yang ditulis adalah perubahan tentang pemindahan hak, baik karena jual beli, hibah, tukar menukar, inbring, maupun pendaftaran hak tanggungan, ya, yang kemudian di dalam hak tanggungan tersebut akan diberikan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan atau titel eksekutorial. Nah, saya lanjutkan. Terkait tugas jabatan kita dengan adanya COVID, COVID ini kecil, tidak kelihatan, dan sangat menakutkan. Saya ini duduk di sini sendiri, belum tentu saya juga sehat. Karena si COVID itu dengan mata telanjang kita tidak akan pernah tahu. Maka usaha kita pertama hanya bagaimana menjaga imunitas dengan baik sehingga kita menjadi sehat. Nah, COVID ini di surat kabar sudah sedemikian heboh dan kena sedunia. Negara, hanya beberapa negara yang saya tidak punya daftar pasti, hanya beberapa negara yang tidak terdampak COVID. Adanya COVID ini mempengaruhi kegiatan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, serta perilaku manusia. Kita buktikan perilaku manusia. Kalau kita berjalan sendiri, kemudian masuk ke dalam ruangan, ada orang batuk, sudah nervous kita. Jangan-jangan COVID. Mau salaman, takut. Jangan-jangan kena. Ini dampak manusia. Dampak di sosial ekonomi sudah kelihatan. Pedagang kecil sudah berkurang.
income-nya, ojol, bahkan pabrik-pabrik besar pun sudah banyak yang merumahkan tenaga kerjanya. Perbankan sudah mulai stop lending, sekarang yang digenjot adalah funding-nya. Lending ini sementara berhenti sampai menunggu kondisi COVID mereda. WHO sendiri sudah menyatakan per tanggal 11 Maret 2020 sebagai global pandemic. Berarti semua di dunia ini terkena. Dan berdasarkan Kepres 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, bahwa COVID ini merupakan bencana nasional non-alam. Dan sesuai catatan, saya mencoba bertanya kepada Bank Indonesia di Malang, per tanggal 10 Mei 2020, telah ada kurang lebih 88 bank yang merestruktur 3,88 juta debitur dengan total angka atau nilai 336,97 triliun. Ya, menakutkan ya. Kalau bagi saya pribadi, kalau kondisi terus seperti ini, pasti akan banyak orang yang merasa kesulitan. Nah, penanganan COVID pasti merujuk pada Undang-Undang 6 tahun, lanjut Mas Riko, 2018 tentang karantina kesehatan, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020, dan terakhir dengan Permenkes RI nomor 9. Nah, ini. Sekarang kita akan mencoba bagaimana pelaksanaan tugas jabatan notaris PPAT terkait adanya si kecil COVID yang sangat menakutkan tersebut. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa total kredit yang terdampak dari COVID adalah sebesar 336,97 triliun. Nah, ini menimbulkan keprihatinan tersendiri. Yang dikhawatirkan jangan sampai kredit tersebut menjadi kredit macet. Bapak Ibu paham bahwa bank sebagai lembaga intermediasi tidak menggampangkan, ya wis nek macet. Dilelang. Setelah dilelang buat bayar, sehat bukan seperti itu. Bahwa tujuan daripada pemberian kredit semata-mata supaya usaha debitur ini maju, berkembang. Dengan berkembangnya usaha debitur pasti akan mempengaruhi perekonomian suatu negara tersebut. Nah, dalam penanganan kredit ini ada 3 hal yang telah dilakukan, adalah restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning. Saya tidak akan menerangkan satu-satu. Nah, dalam hal ini pemerintah segera mengambil alih OJK melalui POJK. Lanjut Mas Riki. POJK nomor 11 garing POJK 03 2020 ini merupakan stimulus perekonomian nasional. Stimulus mencoba menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya seandainya si COVID kecil tadi sudah piknik, maka perekonomian akan menjadi jalan. Nah, cara yang dikeluarkan adalah penilaian kualitas dari aset. Ada 2 saja yang saya ambil. Dan bagaimana pelaksanaan dari kebijakan restrukturisasi kredit. Banyak cara yang dilakukan dengan cara penurunan suku bunga. Mungkin tadinya bunganya 14%, diturunkan menjadi 12%. Terkait dengan kredit tadi, penyelamatkan kredit, dengan cara perpanjangan jangka waktu yang tadinya mungkin jangka waktu kredit 2 tahun diperpanjang menjadi 4 tahun. Dengan menstimulus sudah yang dibayar hanya pokoknya, denda bunga ditangguhkan. Banyak cara yang dilakukan oleh bank. Pengurangan bunga. Bunganya tadi sudah saya sampaikan 14% menjadi 10%. Atau
pengurangan tunggakan bunga. Terus ada penambahan fasilitas kredit. Mungkin kreditnya dalam bentuk kredit modal kerja. Kalau kredit modal kerja terlanjur diambil semuanya, berarti si debitur ini setiap bulan harus membayar bunga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Tentunya dalam situasi seperti ini sangat memberatkan debitur. Maka win-win solution caranya. Kredit modal kerja mungkin dibagi, separuh dijadikan kredit modal kerja, yang separuh tadi mungkin bisa dijadikan dengan atau mengkonversi dengan cara penyertaan modal. Dikonversi